Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kau ingatkan kembali bagaimana kami harus mempersiapkan hati kami. Berjaga-jaga, waspada, hati-hati. Dalam mempersiapkan hari di mana Tuhan akan datang. Entah dalam waktu dekat ketika Tuhan memanggil saya. Atau ketika segala sesuatu alam semesta juga dilululantakkan. Bantu kami ya Bapa untuk berjaga-jaga seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini hari terakhir di mana kita diajak untuk merenungkan tentang kedatangan Tuhan dan harus berjaga-jaga. Ada 3 hal yang mungkin harus kita perhatikan. Pertama adalah berjaga-jaga berarti kita hati kita tuh terlekat kemana? Kelekatan hati kita tuh pada apa? Ya, kemudian berjaga-jaga dengan berdoa. Yang ketiga, berjaga-jaga berarti kita fokus, konsentrasi. Ya. Yang pertama, berjaga-jaga berarti perhatikan hati kita. Di mana hati kita? Keterlekatan hati kita itu di mana? Ya, ketika kita terlekat pada barang, pada sesuatu, pada kebiasaan, pada kesukaan, pada kesenangan, hati kita itu merupakan ungkapan dari kerinduan kita, nafsu kita, keinginan kita. Ketika kemudian hati kita dikuasai, misalnya sebagai contoh orang rokok. Tanpa rokok dia seperti mati. Nah, keterlekatan ini yang bisa membuat kita tidak mampu untuk berubah. Tidak mampu untuk berbuat yang lain. Ya, kalau hanya barang mungkin rokok, mungkin minum, masih bisa dikonfirmasi. Tapi ketika masih bisa ditolerir. Tapi ketika kita bisa keterlekatan pada sesuatu yang lebih besar misalnya. Yang lebih menyenangkan. Yang bisa melupakan yang lain. Ya, seolah-olah itu kita menjadi adiktif. Ketika orang hatinya adiktif pada narkoba. Apalagi kalau narkoba itu telah merusak saraf dan otak-otaknya. Sehingga tanpa itu dia menjadi adiktif, dikuasai. Ketika kita terikat pada sesuatu, sebesar apa keterikatan kita pada sesuatu, sebesar itu pula sesuatu itu menguasai kita. Jadi misal sebagai contoh, kita terlekat kepada minuman tua. Ketika pagi, siang, sore, malam saya terikat pada tuak itu mengikat saya, menguasai saya, sebesar itu pula. Maka kita harus hati-hati, kita harus perhatikan dulu di mana pikiran kita, di mana hati kita bergerak kemana, apa yang mengikat kita. Dan apakah itu kemudian mengorbankan orang lain, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu siapa. Karena tidak mau dikalahkan oleh yang lain ketika itu keterikatan. Ya, jadi ketika tentu kita boleh keterikat tertentu dalam batas-batas tertentu. Maka Mazmur tanggapan itu, bahagia ku terikat pada Yahweh. Keterikatan kita seharusnya semestinya terikat pada Tuhan, pada Yahweh, pada Allah. Maka Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, yang lain-lain akan diberikan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, Tuhan akan melengkapi kebutuhan-kebutuhan kita yang memang dibutuhkan oleh kita. Dan itu kita perhatikan dalam berjaga-jaga. Sebab kalau kita nanti diikat, dikuasai oleh benda, maka kita akan terbawa arus. Ya, kita akan hancur oleh karena dikuasai oleh benda tersebut, oleh sesuatu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa berjaga-jaga itu berarti kita harus berdoa terus-menerus. Ya, tentu saja tidak harus berdoa dari pagi sampai malam, tapi hati kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu. Jadi hati kita, pikiran kita itu ya melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang luhur, apa yang mulia sebagai ungkapan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kenapa penting kita berjaga dan berdoa? Karena kita berhadapan bukan hanya dengan pikiran kita yang mungkin jahat, mungkin tidak baik. Bukan hanya kita berhadapan dengan orang-orang yang mempengaruhi pikiran. Kita berhadapan dengan kuasa kegelapan lain yang mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi perasaan kita. Ya, misalnya orang yang bunuh diri. Ya.
Tiba-tiba terbersit sesuatu yang putus asa, membuat dia putus asa. Lebih baik aku bunuh diri. Itu juga pikiran jahat, ya, pikiran roh jahat dan iblis yang mempengaruhi pikiran perasaan kita sehingga kita marah, ya. Atau kita kecewa, atau kita sakit hati, kita membalas dendam. Itu juga dari kekuatan iblis yang seringkali tidak mampu kita hadapi. Jadi ketika kita berdoa itu kita mengajak kuasa Allah untuk menguasai diriku, untuk melindungi diriku, untuk menjaga diriku, supaya aku melakukan hanya yang baik, yang benar, yang mulia, yang luhur. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berjaga-jaga berarti saya fokus, saya konsen. Ya. Kenapa saya fokus, saya konsen? Ketika saya berkhotbah seperti ini, ketika Anda fokus, ya, saya berkhotbah, ya, atau saya menerangkan ini dan Anda mendengarkan itu dengan baik, maka nilai-nilai pesan-pesan yang saya sampaikan itu sampai kepada Anda dan Anda menghayatinya. Tapi ketika saya bicara di sini dan Anda tidak fokus atau melakukan banyak hal lain, yang diterima itu hanya sebesar setitik itu aja, yang kecil itu. Ya. Jadi saya tidak mendapatkan sesuatu karena saya tidak fokus, karena saya tidak terbuka, karena saya tidak mengizinkan diriku untuk dibuka, untuk dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Ya. Sehingga saya tidak mendapat banyak dari apa yang saya terima. Ya. Sama seperti kita di murid anak ketika kita sekolah. Kenapa satu anak dapat mendapatkan bisa mengerti banyak? Karena dia terbuka, karena membuka diri, karena dia membuka pikirannya. Dia konsen mendengarkan apa yang dikata guru. Tapi kalau anak itu bermain-main, pikirannya kemana-mana, ya, maka dia tidak hanya mendapatkan sebagian dari apa yang diajarkan. Nah, demikian juga dengan Tuhan, seperti Bunda Maria itu. Bunda Maria ketika malaikat datang, dia siap, dia mendengarkan, ada dialog, ada keseriusan, ada fokus. Ya. Tapi kita bisa melihat pada diri Yudas Iskariot. Dia bersama para rasul semua. Tapi dia punya pikiran sendiri. Ya, dia punya kehendak sendiri. Sehingga apa yang dia pikirkan itu dia jalankan. Meskipun dia kemudian kecewa, dan kemudian ingin mewujudkan apa yang diinginkan, lalu dia mengkhianati Yesus. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak serius dan cukup mendengarkan sabda Allah, ya, bergaul dengan kitab suci, meditasi dan seterusnya, itu tidak kita jalankan, maka kita tidak mendapatkan banyak dari apa yang kita jalankan itu. Meskipun kita mungkin ke gereja, meskipun mungkin kita rosario, meskipun mungkin kita terlibat di dalam kegiatan gereja, tapi tidak fokus. Saya mendapatkan apa? Setelah Anda pulang, misalnya kita pulang ke gereja, apakah saya mendapatkan sesuatu? Nah, jadi saudara, berjaga-jaga berarti ada 3 hal penting. Adalah berjaga berarti lihatlah keterlekatan hati kita kemana. Kedua, berdoa. Apakah saya berdoa menyiapkan hatiku pada Tuhan atau tidak? Yang ketiga, apakah saya konsen, apakah saya fokus, supaya saya mendapatkan sesuatu, nilai-nilai yang Tuhan berikan. Semoga Anda memahami apa yang saya katakan dan Anda sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan daripadanya. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.